Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Febrini Putri, NIM 5011900259. Saya salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Pengantar Manajemen dan dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Baiklah, soal pertama ialah dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Nah, tahapan proses perencanaan terbagi menjadi 4, yaitu pertama, menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Dan tahapan kedua ialah merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini dari pada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Dan tahap yang ketiga adalah mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Atau yang mungkin menimbulkan masalah, walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Dan tahap yang keempat adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. Penilaian alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Soal nomor 2 yaitu ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Jadi, ada beberapa teori motivasi, di antaranya ialah 1. Teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Hierarki kelima, kebutuhan tersebut diantaranya adalah A. Kebutuhan fisiologis atau physiological needs, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar. B. Kebutuhan keamanan safety needs, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis seperti lingkungan yang aman, bebas polusi, perlindungan keselamatan dari kesehatan kerja serta bebas dari ancaman. C. Kebutuhan sosial atau social needs, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. D. Kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. E. Kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah
kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Kedua, teori R.G. Alderfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul An Empirical Test of a New Theory of Human Need. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu A. Kebutuhan eksistensi atau existence needs, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. B. Kebutuhan hubungan atau related needs, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. C. Kebutuhan pertumbuhan atau growth needs, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Teori ini dikemukakan oleh Clayton Alderfer. Ini kemudian dikenal teori E.R.G. Alderfer, yaitu singkatan dari existence, related needs, dan growth. Dan yang ketiga, teori kebutuhan M.C. Sliland. Seorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David M.C. Sliland mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan M.C. Sliland diantaranya adalah A. Kebutuhan akan pencapaian atau need for achievement. B. Kebutuhan akan pencapaian afiliasi atau need affiliation. C. Kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Keempat ialah teori motivator Huygens-Herzberg. Frederick Herzberg adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang mengemukakan teori motivator Huygens-Herzberg. Teori tersebut didapat dari penelitian terhadap 203 akuntan dan teknisi di area Pittsburgh, Amerika Serikat. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan 2 faktor yang berbeda, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Teori motivator Huygens-Herzberg juga dikenal dengan teori 2 faktor. A. Kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan prestasi tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor motivator. B. Ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut dengan faktor Huygens. 5. Teori harapan Fromm. Seorang profesor Kanada yang bernama Victor Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengemukakan sebuah teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Teori tersebut kemudian dikenal dengan sebutan teori harapan atau ekspektansi teori. Terdapat 3 konsep teori harapan Fromm, yaitu A. Harapan ekspektansi, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Effort, usaha. Performance adalah kinerja. B. Instrumental, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Performance dalam artian kinerja, outcome dalam artian hasil. E. Valensi atau valence, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Soal nomor 3 ialah salah satu sektor yang terpuruk pada masa pandemi COVID-19 ini adalah ekonomi yang menyebabkan tidak sedikit perusahaan yang goyah, bahkan harus gulung tikar atau menutup usahanya.
Andaikan saudara seorang pimpinan atau leader manager pada suatu perusahaan yang mengalami krisis motivasi, apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh karyawan atau pegawai yang secara struktur organisasi berada di bawah kendali saudara dalam rangka mempertahankan eksistensi atau keberadaan perusahaan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Jadi di sini andaikan saya seorang manajer dengan kondisi perusahaan yang sedang terpuruk dikarenakan wabah COVID-19 ini, motivasi yang saya ambil dan sampaikan kepada karyawan atau pegawai saya ialah untuk saat ini perusahaan tidak bisa menampung dengan banyak karyawan. Maka dari itu, perusahaan mengambil kebijakan bahwa salah satu di antara karyawan akan dikenakan PHK. Tetapi saya juga mengambil kebijakan bahwa setelah wabah COVID ini berlalu dan perusahaan berjalan dengan normal kembali, maka jikalau karyawan yang telah di PHK tadi melamar pekerjaan lagi ke perusahaan saya, maka perusahaan saya akan lebih memprioritaskan karyawan yang telah di PHK tadi untuk bergabung kembali ke perusahaan saya. Mengingat jasa mereka untuk perusahaan dan perusahaan juga telah mempercayai mereka, tidak ada alasan untuk perusahaan menolak kinerja mereka. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah jawaban dari ketiga soal pertanyaan yang telah Bapak berikan. Berhubung sekarang masih wabah COVID-19 ini masih melanda, jangan lupa di rumah aja, stay safe, putuskan rantai COVID-19 ini. Baiklah, sekian, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.